Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah, dan kita laksanakan itu semua sekaligus juga mengenang 1 tahun dari wafatnya guru kita semua, akhina al-marhum al-marhum al-habib Hasan bin Ja'far as-Saddaq. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala lapangkan kuburan beliau, dan Allah Ta'ala jadikan beliau di tempat firdaus yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majlis yang semacam ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majtama'a qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah hafathumul malaikah dzakarahumullah biman 'indah. Majlis yang semacam ini tidaklah orang duduk berzikir kepada Allah seperti ini, melainkan malaikat datang turut hadir bersama mereka. Rahmat Allah turun kepada semua yang hadir. Hati satu kali dirasuki oleh rasa sakinah, kedamaian, ketentraman. Dan yang lebih utama, Allah membanggakan semua yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan majlis yang semacam ini yang selalu dibina, ditekankan, diajarkan, dibuat, dibentuk oleh akhirnya Al-Habib Hasan bin Ja'far as-Saddaq. Beliau yang dari muda beliau, jauh dari muda beliau membina majelis yang semacam ini, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, bersabar, berjuang, menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak beliau merasakan gangguan, tantangan, hambatan, berapa banyak dicaci orang, berapa banyak dimaki orang, berapa banyak diganggu orang. Tetapi orang yang punya kesungguhan di dalam perjuangan berjalan di jalannya Nabi Muhammad, yang nggak peduli dengan gangguan, nggak peduli dengan cacian. Ciri seseorang yang berjalan di jalan yang benar pasti bakal ketemu gajlukan, ketemu lubang, ketemu apa namanya polisi tidur, ketemu duri, ketemu bebatuan. Memang seperti itu jalannya. Yang aneh kalau jalannya mulus aja, nggak ada lubang, nggak ada duri, nggak ada gangguan, jangan-jangan salah jalan. Tapi kalau jalan yang benar pasti akan menemukan gangguan yang semacam ini. Persis yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ahli bait dan para ulama, para sholihin merasakan hal yang sama. Inilah ciri orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua nggak membuat beliau makin kendor dalam dakwahnya, terus bersemangat. Satu hal ya, kalau seseorang tiap kali dengar ocehan orang, gosipan orang, omongan yang gak enak, terus dia menghentikan langkahnya, maka jangan harap dia akan membangun apapun. Jangan harap dia akan berbuat apapun. Gak ada bisa berbuat apa-apa. Setiap kali mau berbuat diomongin orang, terus dia berhenti. Berbuat sesuatu diomongin orang, terus dia berhenti. Maka gak akan bikin apa-apa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang ahli sujud memiliki kesungguhan di dalam berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhafun fillahi lawmata laim. Tidak takut selama dia di jalan Allah, selama karena Allah, nggak peduli dengan cemoohan orang, nggak peduli dengan makian orang, nggak peduli dengan cacian orang lain. Itu Al-Imam Syekh Omar bin Abdullah Bamah. Itu beliau bilang, idakan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Apabila majikanku, Tuhanku ridha kepadaku, yang mau ngambek biarin ngambek, yang mau marah biarin marah, yang mau ngamuk biarin ngamuk. Da'in nas ya qalbi yaquluna ma bada lahum wattafiq billahi rabbil khalaiki. Wahai hatiku, biarin orang ngomong semaunya mereka. Biarin orang ngomong semuanya mereka. Di balik omongan ada juru catat. Kita nggak bakal mempertanggungjawabkan omongan orang lain. Mulutnya orang lain yang tanggung jawab adalah pembicaranya, bukan tanggung jawab kita. Tapi kita jaga omongan kita, kita jaga perbuatan kita, kita jaga hati kita. Jangan benci sama orang, jangan benci sama orang, jangan iri sama orang, jangan hasut sama orang.
Kalau dia hasud kepada orang lain, orang yang hasud nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak bisa menikmati nikmat yang ada, sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain yang nggak bakalan sampai kepada dia. Hidup selalu dalam penderitaan di dunia dan di akhirat, penderitaannya lebih dahsyat lagi. Jadilah kita orang tua seperti para guru-guru kita, seperti Habib Hasan bin Ja'far, seperti para ulama ushalihin, hatinya bersih, gak ada benci sama orang, gak ada dengki sama orang, gak gosipin orang, gak ngomongin orang. Kita gak bisa mengontrol mulutnya orang lain. Jangan gosipin kita. Mulutnya mereka, setirnya bukan di tangan kita. Kita gak bisa mengontrol hatinya orang lain. Gak boleh membenci kita, hatinya dia, setirnya bukan di tangan kita. Tapi kan kita bisa mengontrol mulut kita. Jangan ngomong yang buruk kepada orang lain. Kita bisa mengontrol hati kita. Jangan membenci, jangan perasaan buruk kepada orang lain. Itu tugasnya kita. Kita nggak bakal ditanya tentang dosanya Fir'aun, tapi kita bakal ditanya tentang dosanya kita. Dosa kita yang paling kecil sama dosa Fir'aun lebih membahayakan siapa? Ya, dosa kita lebih membahayakan diri kita sendiri dibandingkan dosanya Fir'aun. Alhamdulillah, Al-Habib Hasan sibuk, bukan sibuk nyari kursi, bukan sibuk nyari tahta, bukan sibuk nyari dunia, sibuk menggarang para pemuda, mengajak para pemuda hadir di majelis yang semacam. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Al-Habib Hasan, yang dengan berkat beliau pemuda-pemuda di Indonesia menjadi makin baik. Al-Habib Hasan punya andil besar di dalam membuat para pemuda kita menjadi makin baik. Punya andil besar membuat Indonesia makin enak, makin nikmat, membuat Jakarta, Masya Allah, makin menjadi kota bersolawat, kota yang cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jasanya mereka yang ngomong, yang mencaci, yang mendengki. Lihat apa yang dia buat, apa yang dia bikin. Pengen tahu matinya berapa banyak yang hadir? Nah, ini Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Lihat ini yang dia buat. Bukan cuma sekedar bangunan, tetapi membangun komunitas pecinta Nabi Muhammad. Di tiap orang masing-masing ada rumahnya sendiri. Di rumahnya menyebarkan ajaran Rasulullah, menyebarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjuangan yang sejati. Kita begini. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abiwan katabtuhu indi jahkata. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, kabur dari Allah, lari dari Allah, dikembalikan ke jalan Allah, jadi balik lagi sama Allah. Maka orang yang punya jasa mengembalikan orang yang kabur dari Allah dikembalikan ke jalan Allah, aku tulis orang ini sebagai pejuang sejati. Pejuang yang sejati yang mengembalikan orang lain ke jalan Allah, yang menyambung orang yang terputus disambungin lagi. Ada kerjanya Habib Hasan bin Ja'far, nyambung orang, bukan mutusin orang. Orang yang jauh dibikin dekat, bukan dibikin makin jauh. Subhanallah, tahu gak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha hebat, yang maha dermawan, itu sampai itu para wali-wali dalam munajat mereka berkata, Subhanaka ya Rabb, man khafa ahadan haraba minhu wa man khafaka haraba ilaik. Maha suci engkau ya Allah, maha hebat, istimewa. Apa istimewanya? Orang yang takut dari sesuatu, dia akan lari menjauhi sesuatu yang dia takuti. Tapi yang takut kepada Allah, dia bakal larinya bukan menjauh dari Allah, larinya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita diajak buat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi satu orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia suka minum minuman keras, dihukum sama Nabi. Setelah dihukum, kembali terulang lagi, dia minum lagi, sampai 2 kali 3 kali kejadian itu. Hingga akhirnya satu sahabat setelah itu orang dihukum, dia berkata melaknat mencaci orang tersebut. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, la takun aunan lisyaitan ala akhik.
Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh kepada Allah Ta'ala. Ngapain dikatain? Bikin dia makin dekat kepada Allah, jangan bikin dia menjadi makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah bilang, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bela saudaramu apapun status dia, baik statusnya dia sebagai orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang bersalah, ataupun orang yang dizalimin, yang diganggu. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dia dizalimin kita bela, tapi kalau dia yang bikin salah masa kita bela? Nabi bilang, iya, belanya dengan menggenggam tangannya, pegang tangannya, tuntut dia balik ke jalan Allah Ta'ala, cegah dia dari kezaliman, cegah dia dari kejahatan. Dan ini yang diajarkan oleh guru kita. Anak-anak muda yang tadinya durhaka jadi bakti sama orang tua. Orang tuanya merasakan buah dari hati di majlis Nurul Mustafa. Yang tadinya mutusin silaturahmi jadi nyambung silaturahmi. Yang tadinya pecandu narkoba, minuman keras, jadi taubat balik ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi aktivis yang menggalang orang, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, jasa yang sangat luar biasa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah Ta'ala berfirman, siapa gerakan yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak manusia-manusia kepada Allah? Siapa yang lebih bagus daripada ajakan ini? Siapa yang lebih indah daripada ucapan ini, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Habib Hasan menyambung lidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang kepada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan enggak memboikot orang. Wah, mentang-mentang ini penjahat, sono muslim orang, memvonis orang lain. Enggak, bukan orang yang suka memvonis orang lain. Enggak ada. Semuanya diajak, siapapun diajak, orang dari manapun semuanya diajak. Dan beginilah akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pesan kita, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau orang ingin berbuat sesuatu, berbuat yang jadi. Kita umur kita pendek, umur kita singkat, hidup kita cuma sebentaran. Kalau tidak diisi dengan karir yang semacam ini, ngajak orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mau apa lagi? Ada ucapan yang lebih bagus daripada ucapan ini? Ada ajakan yang lebih bagus daripada ajakan ini? Ada dakwah yang lebih bagus daripada dakwahnya ini? Menempuh jalan-jalannya Nabi Muhammad dengan pemahaman para salafus saleh, pewaris sempurna dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Habib Abdullah bin Muhsin al-Abbas dan para awliya, para salihin, Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, dan jalannya para awliya, para salihin. Beliau tetap terkoneksi, terhubung, cinta, terobsesi dengan para salafnya. Dan setelah itu semuanya pun juga nggak lupa, beliau selalu berbakti kepada ibundanya sampai akhir hayatnya. Berbakti kepada ibunda beliau. Masya Allah, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mau jadi seseorang, jadilah orang yang semacam ini, tempuh jalan yang mereka. Alhamdulillah, di bulan Ramadan bentar lagi bakalan datang kepada kita sekalian. Ayo sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ya, dengan pikiran yang bersih. Jaga lidah kita, jaga mata kita. Malam pertama bulan Ramadan semua muslim dapat ampunan dari Allah Ta'ala, semuanya, kecuali ada 4 jenis manusia. Apa 4 jenis manusia tersebut? Rasulullah bilang, al-adli walidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Coba introspeksi hubungan kita dengan ibu bapak kita. Jangan angkat suara sama ibu bapak kita, jangan kita durhaka, jangan kita membuat marah ibu bapak kita. Cari ridhonya Allah di dalam ridhonya ibu bapak. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak dapat ampunan. Di malam pertama bulan Ramadan, buat sepanjang malam bulan Ramadan. Terus yang kedua yang tidak dapat ampunan, waqti' rahim, yang suka mutusin silaturahmi, sambung silaturahmi kepada siapapun, apalagi kerabat dan famili kita. Itu ditanya, Rasulullah bersabda tentang sedekah. Sedekah kan bagus. Nabi bilang, tahu gak sedekah yang paling afdal apa itu? Afdalu sedekah ala dhi rahimin ka'asyih. Sedekah yang paling afdal yang kamu berikan kepada kerabatmu, familimu yang judes. Yang judes makin perhatian, makin perhatian. Masya Allah, ini Rasulullah mengajarkan kita untuk nyambung silaturahmi. Kalau
silaturahmi dilaknat. Wa imma tafiqu fil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Wa rahmah la tanzil ala qaumin fihim ghaflah. Rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok manakala di situ ada orang yang memutuskan silaturahmi. Seorang Nabi Rasulullah, saya punya family, judes sama saya, jahat sama saya, dan saya tetap baik sama dia. Saya tetap nyambung dia, tapi dia tetap lagi jahat sama saya. Maka Nabi bilang la yazal 'alaika dhahir min Allah. Senantiasa kami berada dalam pembelaan Allah dan malaikat-malaikatnya madum ta'ala dzalik. Selama kamu melakukan sikap yang baik tersebut kepada keluarga dan family. Satu hal tadi seperti kita bilang, kita nggak ditanya amalannya orang, tapi ditanya sikapnya kita. Saat kita bersikap, pikir kira-kira dalam kejadian ini sikap apa yang paling disukai oleh Allah untuk saya lakukan. Dalam kejadian ini sikap apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Dia pikir, bukan mikir apa yang saya suka, tapi pikir apa yang paling disukai oleh Allah. Apa yang paling disukai Rasulullah. Rasul senangnya saya ngomong apa, Rasul senangnya saya bersikap apa, Rasul senangnya saya harus melakukan apa di dalam kejadian-kejadian yang semacam ini. Itulah yang dia pikirkan. Sebab mukmin Abdullah, hambanya Allah, dia tidak melakukan, tidak bertindak berdasarkan apa yang dia mau. Dia hambanya Allah, budaknya Allah, bukan mengakomodir nafsunya sendiri. Itu namanya hamba nafsu. Tetapi budaknya Allah, pelayannya Allah, dia melakukan apa yang Allah suka, apa yang Allah Ta'ala inginkan. Dan itu yang selalu yang ada di dalam benak orang tersebut. Dan orang yang tidak ada pengampunan yang ketiga di bulan Ramadan adalah minum khamar, pecandu narkoba atau minuman keras. Taubat dari hal-hal yang semacam ini. Dan yang terakhir, yang tidak ada pengampunan musyahin, orang yang dalam hatinya ada kedengkian kepada satu muslim, apalagi dua muslim, apalagi tiga muslim. Ini muslim yang biasa, apalagi kalau muslim yang dia benci, muslim yang luar biasa. Para aulia, para sholihin, para sahabat Rasulullah atau ahli bait Rasulullah, atau istri dan keturunannya Rasul, atau para wali-walinya Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala qadaranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan hati kita dari kebencian. Alhamdulillah guru-guru kita semuanya ngajarin kita cinta, ngajarin kita cinta kepada Nabi, ngajarin kita cinta kepada aulia, ngajarin kita cinta kepada sholihin, ngajarin kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ngajarin kita tuh sholat lima waktu. Habib Hasan sampai akhir hayatnya duhanya tetap nggak ditinggalkan ya. Sampai akhir hayatnya sholat duhanya nggak ditinggal. Meninggal dunia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Udah selesai melaksanakan, nggak punya utang sholat. Selesai melaksanakan apa sholat duha udah dikerjakan. Alhamdulillah, nikmat yang besar bagi Allah Ta'ala. Nggak punya utang tarawih, tarawih yang sunnah nggak ada utang tarawih. Subhanallah. Kalau utang sholat duha, apalagi sholat fardu. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Para murabbiyin yang mendidik kita, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, putra putri beliau, anak-anak beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membimbing umat ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majlis ini insyaallah senantiasa makmur ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, semua yang menyimak, semua yang mendengar, semua yang punya hubungan dengan majlis ini. Allah Ta'ala berikan keberkahan sampai ke dalam rumah mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari bala, jauhkan kita dari musibah. Dan Ramadan yang akan datang menjadikan Ramadan yang paling indah buat kita, Ramadan yang paling manis buat kita, Ramadan yang paling berkesan buat kita. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita semuanya dari kemaksiatan, dari kemelaratan, dari kesialan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengangkat derajat ibunda beliau dan juga saudara beliau dan semua orang-orang yang dulu pernah hadir di majlis ini yang telah wafat meninggal dunia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, birahmatik ya arhamar rahimin. Idza tawaffaytana tawaffana muslimin wa mu'minin, واختم لنا منك بخير أجمعين، أصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، اجعل أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا في زمرة أهلها واجعلنا من خواص أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Habib Jundan bin Nawfal bin